Al-Fadilah Al-Sayyid Masyid khususan lahu sahih al-kitab Mas'udin Imam Qutbul Ahmad Syekh Abdullah وتغشم لرحمه والمغفرة الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا بذاته ويرفعنا ويعيد علينا ولأولادنا وأحبابنا وطلبتنا من بركاته ونفحاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa barakatina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. وقال الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا إلى آخره أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat dengan taufik hidayah-Nya ya Allah. Kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul di majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan keluarga kita dan orang beriman diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapatkan syafaat daripada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Orang Islam bagi orang Islam itu seperti bangunan, selagi menguatkan oleh sebahagiannya akan sebahagian.
Artinya yang namanya orang Islam itu seperti satu bangunan. Kalau ada bangunan, satu bangunan itu, lalu terbentuknya bangunan itu ada mempunyai alat-alat bangunan, itu kan? Misalkan bangunan rumah, di situ ada papannya, ada kayunya, ada ulinnya, ada tongkatnya, ada tihangnya, ada lantainya, ada tawingnya, ada pakunya. Amuninya bersatu, maka jadilah dengan satu bangunan rumah. Begitu juga orang Islam, kalau inya bersatu, maka kuat jadinya. Al-ittihadu quwwatun. Bermula bersatu itu kuat. Ngapakah? Begawian enggak, gotong royong enggak, apapun, amun bersatu kuat jadinya. Ya Allah, kita juga di sini ya Allah, majelis ta'lim ya Allah, berkumpul, ada yang membaca kasidahnya, ada yang menyahutnya ya Allah, bersatu. Ada yang tukang sorong banyunya ya Allah, ada tukang parkirnya, dan ada juga tukang dangarakannya ya Allah. Nah, jadi ini adalah persatuan kita. Dengan sebab bersatu, maka menjadi kuat. Jadi orang muslim itu seperti satu bangunan. Tapi amun kada mau bersatu ya kada mau kuat. Nah, ini perlunya kita bersatu lah. Perlunya kita sama-sama orang Islam ini jangan bercerai-berai, jangan berpisah. Kenapa? Dengan adanya persatuan kita menjadi kuat. Nah, jadi ujar Nabi, orang Muslim serta orang Muslim itu seperti satu bangunan, menguatkan satunya akan satu yang lain. Artinya yang sugih membantu yang miskin, itu salah satunya ya Allah. Yang mampu membantu yang kada mampu, itu adalah salah satu Jadi masing-masing. Jadi apapun profesinya nih, ada tukang ini, ada tukang itu kan, masing-masing itu ada sebenarnya adalah nilainya di sisi Allah. Pasti ada nilai lah, cuman kita harus melihatnya. Karena kalau kita meninggal baru melihat. Apapun yang kita gawi di dunia ini, kada kau melihat dulu amalan. Ya Allah, kita bisa melihat amalan kita, gawian kita, baik atau kada baik nanti kalau kita sudah meninggal. Karena dunia ini untuk berkebun bagi akhirat. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia itu untuk berkebun-kebun ya Rasulullah. Untuk apa? Bagi akhirat. Jadi penting persatuan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam yahtim bi amril muslimin falaysa minhum. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, siapa-siapa yang tidak mementingkan dengan perkara orang Islam, maka tidaklah ia daripada golongan mereka orang Islam. Orangnya Islam, tapinya tapi heran-heran, kada heran-heran nih. Orang Islam rami ya Allah, perkumpulan, tapinya kada heran-heran. Orang membantu orang kematian, tapinya kada heran-heran misalkan. Berarti ujar Nabi, orang itu kada termasuk golongan orang Islam itu berarti. Jadi penting juga kita ini berkumpul ya Allah, membantu lawan orang. Ampun kita ini penting, ampun kita aja kada mementingkan sama-sama orang Islam, maka ujar Nabi orang itu kada termasuk daripada golongan orang Islam. Mudah kita kada termasuk yang kayak itu.
Wa qala alaihi salatu wassalam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, tidaklah daripada golongan kami orang yang tidak kasih sayang akan anak kecil kami dan tidak menghormati akan orang tua kami. Kabiran, orang tua yang besar, yang tua. Ada termasuk golongan Rasulullah. Ada lalu sifat kasih sayang lawan kanak-kanak. Ada lalu hormat lawan orang tua. Nah ini kada termasuk golongan. Golongan siapa? Golongan Rasulullah. Jadi anak kecil disayangi, yang tua dihormati. Jadi yang kekanakan juga jangan kurang ajar sama yang tua. Hormati orang tua. Ya Allah. Yang tua jangan penyarikan lawan yang kekanakan. Sayangilah yang anu. Maksudnya sayangi itu kalau yang tua masih sayang yang anu, kalau inya salah dibihatakan kah? Ada. Ya Allah. Jadi wajarlah nih kadang-kadang bila nang tua menuduhi kepada akan menyariki. Nih. Padahal kada menyariki kada. Orang menuduhi, orang menuduhi itu menasihati itu berarti tanda sayang. Kadang-kadang akan wayah ini bila nang Tuhan menagur, nang Tuhan memberi nasihat, pada akannya penyarikan. Nah itu untuk pulang salahnya, ya Allah. Lalu nyetap-nyetan, takutan, sariki sigin harus saja. Kurang berarti itu bukan menyariki, itu menuduhi. Itu memadahi, itu menasihati. Bila orang menasihati, memadahi, itu tandanya sayang. Ini kadang-kadang dipadahi sama raju. Nah ini, ya Allah. Nah jadi ujar Rasulullah, kada termasuk golongan kami orang yang kada hormat lawan nang Tuhan, kada kasih sayang lawan nang anu. Amun kada termasuk golongan Rasulullah, umat siapa lagi? Anak umat siapa kita? Sedangkan kita mengharap syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharap bantuannya Rasulullah pada hari kiamat. Amun kada golongan sidin, amun kada jamaah sidin, umat siapa lagi kita? Nah ini pentingnya lah. Yang anu dinyatakan hormatilah orang tua. Yang Tuhan kasih sayangi lawan anu. Sandanya mengasih sayangi, kalau inyata salah dituduhi atau dinasihati. Wa qala alaihi salatu wassalam man ghasyana falaysa minna. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, siapa-siapa yang menipu ia akan kami, maka tidaklah ia daripada golongan kami. Orang itu gawian yang menipu terus, sedikit-sedikit nipu. Nah ini orang ujar Rasulullah, kada termasuk golongan kami. Maksud menipu itu kayak apa? Misalkan inya berdagang, ya Allah, nang kada baik dia anaknya di bawah, nang baik dia anaknya di atas. Tujuannya apa? Menipu orang. Nah ini kalau kada baik bapak deh, ya kan? Nah ini pokoknya ada salah satu gawiannya di situ ada menipu, itu kada termasuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya apapun yang mana ada si tipunya nih, tipu dayanya, ada termasuk golongan Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw majluman. Wa qala rajulun nansuruhu idza kana majluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Ujar Rasulullah, tolonglah olehmu akan saudara engkau yang zalim atau yang dizalim. Tolong dibantui. Saudara itu sama aja, kawan saudara juga.
Orang muslim itu saudara, ngarannya kullu muslimin ikhwatun. Sekalian orang Islam itu bersaudara. Makanya tadi orang muslim sama orang muslim itu seperti satu bangunan yang menguatkan sebahagiannya akan sebahagian. Kalau Islamnya bersatu, maka di situ kuat. Ya. Tapi engkau pecah, kada kuat Islamnya kita. Ya. Jadi salah satu kekuatan Islam itu dengan bersatu. Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang Islam ini mudah-mudahan disatukan oleh Allah taala. Kalau satu luar biasa, tambah kuat Islam kita. Kadang-kadang kenapa di dalam satu kantong itu kok bisa lah dimasuki, kadang-kadang dimasuki apa? Masuki kajian yang ada baik misalkan, yang ada bersembahyangan misalkan. Nah itu kadang-kadang kenapa? Sebabnya kayak itu kemungkinan kita kurang di situ lah. Kalau di tempat situ kuat, insya Allah orang kada wani masuki gitu. Maksudnya orang-orang kita tuh harus kuat. Kalau kita lemah juga, agama kita lemah, keislaman kita tuh. Kenapa kada bersatu? Akhirnya orang gampang memasuki, ya loh ya. Jadi pentingnya kita, penting, ya kalau jangan sampai di tempat-tempat kita dimasuki daripada pelajaran-pelajaran yang mensesatkan, kajian-pengajian yang mana tidak bertanggung jawab. Ya, kenapa mereka tidak bertanggung jawab? Karena mereka tidak mewajibkan daripada sembahyang. Nah ini hati-hati. Ini penting persatuan. Kalau bersatu insya Allah ada apa. Nah ujar Nabi, tolongi akan saudara engkau yang zalim atau yang dizalim. Maka berkata oleh seorang laki-laki, kami menolongi akan dia apabila adalah yang dizalim. Maka bagaimana kami menolongi akan dia yang orang yang menzalim? Ujar sahabat nih, ujar Nabi, tolongi aja nang mentepang zalim kah, yang dizalim kah, tolongi. Kayak apa? Kebiasaan kita membantu lawan siapa? Nang orang kena zalim. Itu yang dibantu. Kayak apa wahai Rasulullah? Kami ini membantu orang yang zalim. Nah ini kayak apa kita? Maksudnya membantu kezalimannya kah? Lalu apa dijawab oleh baginda Rasulullah SAW? Qala sallallahu alaihi wasallam, tamna'uhu minaz-zulmi fadzalika nusratun lahu. Engkau cegah akan dia daripada kezaliman, maka yang demikian itu menolong baginya. Artinya inya itu gawiannya menzalim orang terus, jahat terus orang. Kayak apa kita menolongi orang itu? Kita cegah, kita jangan beriakan. Kayak apa mencegahnya itu? Bisa aja kita dengan cara kayak apa? Sakira inya kada jadi menzalim itu kayak apa? Atau kita tuduhinya, atau kita nasihatinya. Nah itu ujar Rasulullah, menolong lawan orang yang menzalim. Orang zalim kan orang jahat. Jadi perlu juga kita membantu orang jahat. Bukan membantu kejahatannya kada. Membantu inya sakira inya ampih berbuat kejahatan. Membantu inya sakira ampih berbuat kezaliman. Itu yang maksud dibantu. Jangan kita kalau orang itu sudah jahat, sudah kada baik, maksiat misalnya, jauh lan Allah Ta'ala, kita lihat takkan itu sama berarti kita kada membantu inya. Kalau kita artinya makanya kayak apa caranya seorang-orangnya didoakan barangnya ya oleh didoakan itu membantu juga didoakan, karena kadang-kadang kita ini memberi nasihat lawan orang itu, kita lihat situasinya juga ya kalau memberi nasihat timbul jadi fitnah. Maksud jadi fitnah itu apa? Timbul bakal lahian gak? Ada berwaan gak? Jadi daruratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya kalau daruratnya kadang-kadang lebih besar daripada manfaat. Terus kayak apa?
Jadi sekurang-kurangnya kita kada mampu pada kawa. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa-siapa ujar Nabi melihat kemungkaran, kemaksiatan, maka hendaklah dirubah dengan apa? Dengan tangannya. Maksud dengan tangannya itu apa? Dengan kekuasaannya. Ini itu basic kekuasaan. Ayo dengan kekuasaan bantu kebaikan. Ya Allah, ubah kejahatan. Kenapa? Karena ada basic kekuasaan. Amun kada mampu ujar Nabi karena kada ada basic kekuasaan, ayo dinasihati barang bil lisan, dengan lidah ujar Nabi. Artinya apa? Dinasihati. Amun kada kawa juga, amun pacangan pakai tangan sudah kada kawa kita nih karena kita kada berkuasa. Terus dinasihati bisa ditampilnya kita. Misalnya, apa? Dengan hati merubahnya. Kayak apa dengan hati? Yang pertama hati kita kada senang, kada ketujuh lawan gawiannya itu. Yang kedua kita doakan mudahan ini dapat hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu menolong buat ya Allah. Nah, jadi ujar Nabi caranya menolong orang yang zalim yaitu engkau cegah kezalimannya itu. Wa qala alaihi salatu wassalam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala baiti ba'dhin wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yukhziluhu wa la yuhkiruhu wa la ya'dhibuhu at-taqwa hahuna wa yushiru biyadihi ila sadrihi 3 marrat bihasbi min asy-syarri ay yahkir akhahu al-muslim kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian dengki-dengkian. Ya Nabi, jangan berdengki-dengki. Apa arti dengki? Artinya kita kada senang kalau orang tuh dapat nikmat Allah taala kita kada katuju sekiranya tuh kada nikmat, kada dapat nikmat Allah. Nah itu orang dengki. Walaupun nikmatnya itu kada dapat lawan kita, jika dapat lawan kita ada untungnya ya Allah. Jadi kada dapat juga lawan kita. Nah itu arti dengki. Jadi ujar Nabi, jangan kalian berdengki-dengkian. Orang dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah. Orang bahagia kita ikut bahagia juga. Itu nang bujur-bujur ya kalau bakawan itu ujar Nabi. Orang dapat bahagia, kita bahagia juga. Jadi jangan kalian ya Nabi berdengki-dengkian. Jangan dengki lawan orang. Mudah-mudahan tidak ada sifat dengki daripada kita. Dan jangan juga ujar Nabi mencari kesalahan, tanajashu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Jangan mencari-cari kesalahan. Dan jangan bermarah-marahan. Dan jangan bertolak belakang. Artinya berbalik. Seekong berbalik, seekong berbalik. Itu bertolak belakang. Jangan juga ujar Nabi. Kita disuruh bersatu. Dan jangan menjual sebahagian kalian atas jualan sebahagian. Ini orang sudah bertawaran, kita pulang kan hendak numpar ampunku lebih murah lagi. Nah, itu jangan ujar Nabi. Jangan menjual sebahagian kalian atas jualan sebahagian. Itu salah satunya nang kayak itu. Artinya orang jual beli orang belum selesai lagi, belum khalas lagi. Jika orang sudah selesai kada jadi, kita tawari ya kalau letakkan dulu ini. Itu jangan ujar Nabi ya Allah. Karena kita disuruh bersatu. Dan jadilah kalian itu wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ini sebagai hamba-hamba Allah jadi bersaudara, bakawan. Jangan besarikan,
jangan mencari-cari kesalahan, jangan berdengki-dengkian. Itu yang namanya apa? Namanya orang Islam. Sekira bersaudara kita ini, karena dengan bersaudara menjadi kuat kita ya Allah. Jangan menjalin al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudara orang Islam. Jadi orang Islam itu secara hakikatnya kayak bersaudara ya, walaupun berkawan, tapi hakikatnya bersaudara. Tidak menjalin dia akan dia, dan tidak menghinakan akan dia, dan tidak meremehkan akan dia, dan tidak mendustakan ia akan dia. Bermula takwa itu di sini kata Nabi Muhammad SAW, dan mengisyaratkan dengan tangannya kepada dadanya 3 kali. Nah di sini anaknya takwa itu ya Nabi. Di mana? Di dalam hati. Artinya sama-sama orang Islam itu jangan meremehkan orang, jangan menghina orang, ya Allah. Jangan mendustai orang, karena itulah hakikat orang bertakwa. Hakikat takwa itu orang yang kalau bujur-bujur takwa, orang itu kadang menyakiti daripada sama-sama orang Islam. Itu aja Nabi di sini. Jadi Nabi mengisyaratkan di dada sidin sampai 3 kali. Di sinilah ujar Nabi nang bujur-bujur. Artinya apa? Nang orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan Allah Ta'ala daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Dengan sekira-kira seseorang itu daripada jahat, orang itu dikatakan namanya jahat apa? Bahwasanya meremehkan ia akan saudaranya orang Islam. Jadi lawan orang itu jangan meremehkan dia lah. Kenapa? Kalau kita ini meremehkan orang, berarti itu salah satu itu sekurang-kurangnya kita itu menjadi orang jahat. Kalau kita meremehkan orang, apalagi mahina. Kalau mahina itu benar nampakan lah. Kalau meremehkan itu di hati kan, bisa meremehkan ya Allah. Itu sudah termasuk jahat sudah. Apalagi mahina, kinnya ay jahat ya Allah. Kinnya ay ada baik. Yang meremehkan itu di dalam hati. Ya Allah. Muhanya bina lain. Lalunya meremehkan itu di hatinya, itu sudah jahat di dalam hati. Apalagi menampakkan, apalagi menghina misalkan, nah ini itu nampak berarti jahatnya. Jadi sekurang-kurangnya orang jahat kalau ini meremehkan orang jahat aja. Itu menilainya kita aja ya Allah, masing-masing kita. Jadi sedikit aja meremehkan. Tiap-tiap orang Islam atas Islam itu haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Sama-sama muslim kalau dia mau bakalahiannya, haram darahnya aja haram, hartanya ada boleh diambil, mau ada halal ya kalau haram juga. Kehormatannya orang Islam perlu dijaga, haram ya kalau perlu dijaga kehormatan. Sama-sama orang Islam, sama-sama muslim ya, jadi perlu dijaga kehormatan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi bid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi al-hadith. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang menghilangkan kesusahan, nafas itu menghilangkan kesusahan daripada orang beriman akan kesusahan,
daripada kesusahan dunia, niscaya menghilangkan oleh Allah daripadanya kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Orang ini jangan tapi menyusahkan orang hidup itu, ya mudah-mudahan kita jangan menyusahkan orang hidup. Karena kita ini kalau menyusahkan orang waktu di dunia ini kan tujuh menyusahkan orang. Sekira orang susah terus, sekira orang ngalih, maka kayaknya kita hari kiamat susah juga, ngalih juga kita. Tapi kalau kita di dunia iya ini tenang-tenang aja, selalu memudahkan orang terus, selalu menggampangkan orang terus, nanti di hari kiamat digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dan siapa-siapa yang memudahkan atas orang yang susah, dimudahkan oleh Allah atasnya pada dunia dan akhirat. Orang ini ketujuh selalu memudahkan orang, menolongi orang. Di dunia dia ketujuh memudahkan orang, menolong. Maka inya tuh dimudahkan di dunia. Bahkan bukan di dunia aja, sampai di akhirat selalu mudah. Kita di dunia ini siapa nang hendak ngalih hidup tuh ya, kalau ada dan hendak ngalihnya hidup. Kehendak kita itu hidup tuh nyaman terus, ya kalau hidup tuh mudah terus. Terus kayak apa hidup kita selalu dimudahkan Allah, digampangkan Allah. Ayo kita mudahkan orang juga, gampangkan juga urusan orang. Insya Allah kita dimudahkan Allah. Apalagi kita kan mengharap karena kalau di dunia ini masih ada seberapa lagi harapan kita di akhirat, karena kayak apa kita hidup kita selalu dimudahkan Allah. Di dunia ini kalau mudah urusan itu nyaman, ya Allah. Apalagi di akhirat. Kalau di akhirat, masya Allah, banyak yang kita hadapi di akhirat itu. Ya Allah. Karena di akhirat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yaumal mizan wa yaumal hisab wa yaumas sirat. Pada hari ditimbang segala amal ibadah kita. Pada hari dihitung amal kita. Pada hari yang mana kita melewati tian siratal mustaqim. Pada hari itu, hari apa? Hari kiamat. Di situ kita membutuhkan kemudahan, kita membutuhkan kegampangan, membutuhkan kenyamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita di dunia ini dimudahkan Allah, sampai di akhirat selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Salah satunya hendaknya kita di dunia mudahkan orang. Jangan mempersulit lawan orang. Orang susah kita bantu. Ya. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa-siapa menutupi kemaluan orang Islam, niscaya menutupi akan dia oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kalau orang itu ada sifat, ada aib, misalkan nang kadebet, jangan dibuka-buka. Orang yang menutupi aib orang di dunia, nanti ditutupi oleh Allah juga aibnya. Aibnya di dunia sampai di akhirat. Di akhirat ditutupi. Kita ini kalau kita ini pasti ada aib. Ya, kalau apa arti aib itu? Sesuatu yang supan. Dilihat orang tuh supan tuh aib ngarannya. Kita ini kan bisa aib. Jangan ketujuh membuka aib-aib orang. Ya Allah. Kita ini nah, coba kita lah. Kita ini kita supan itu apa aib kita pasti ada sudah. Ngaran manusia. Kecuali orang-orang pilihan Allah, ya Allah. Orang-orang yang dipelihara Allah, mereka tidak ada punya keaiban seperti Nabi dan Rasulnya dan pilihan-pilihan Allah yang lainnya. Kita ini bisa aib, bisa kemaluan. Jangan kita buka-buka keaiban orang, kemaluan orang yang gak ada baik dibuka-buka, jangan. Kenapa? Karena kita sadar kita punya aib juga. Kita punya nang kada baik juga. Kita berkeinginan menutupi aib orang itu. Sekira aib kita juga ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira aib kita ditutupi Allah pada negeri akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah pada menolongi hamba selama adalah hamba pada menolongi saudaranya. Ini adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita ini masih membantu hamba-hambanya Allah, kita ditolongi oleh Allah.
Selama kita masih membantu orang, kita ditolongi oleh Allah. Nah, makanya apapun kita ini membantu orang, yakin sudah kita. Ya, kalau orang itu katuju membantu menolong, pasti dibantu oleh Allah Ta'ala. Selama kita membantu hamba-hambanya Allah, Allah akan membantu kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana fi hadati akhihi kana Allah fi hadatihi. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, siapa-siapa yang adalah pada hajat saudaranya adalah Allah pada hajatnya. Artinya apa? Kalau kita menunaikan hajat orang, kita ditunaikan hajat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini menunaikan hajat orang, membantu orang. Ya Allah, kalau orang ada perlu, amun kita mampu pulang, ya Allah, orang perlu sama kita, kita mampu, kita bantu, nah, maka Allah akan membantu kita juga. Allah akan menunaikan, mengabulkan hajat kita. Sedangkan kita ini banyak sekali. Kita ini berhajat, kita ini luar biasa. Hajat kita ini banyak, hajatuna katsir. Hajat kita itu banyak. Lawan Allah Ta'ala, ya Allah, hajat kita ini, nikmat yang diberi Allah kepada kita ini luar biasa. Nikmat sihat saja sudah luar biasa. Ya Allah. Orang sihat, orang kada sihat lain. Kalau sihat nyaman kita, ya Allah. Anak beribadah kepada Allah nyaman, anak sesuatu apapun nyaman. Kenapa? Itu karena hajat kita. Kita perlu. Kita ini banyak perlu lawan Allah Ta'ala. Bukan Allah perlu sama kita, lain. Kita yang perlu sama Allah, bukan Allah perlu sama kita saja. Jadi selama kita ingin menunaikan hajat orang beriman, saudara kita, kawan-kawan kita orang beriman, hamba-hamba Allah, maka Allah akan mengabulkan daripada hajat-hajat kita. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Dan Allah itu berkata yang benar. Jadi Allah itu kada dusta, Allah kada berdusta. Dan bermula dia Allah memberi petunjuk akan jalan. Jalan apa? Jalan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mau mengamalkannya zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.